Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 2, mahasiswa alih jenjang jurusan keperawatan, Stikes Maranatha Kupang tahun 2020. Kami pada kesempatan ini akan mempresentasikan makalah kami tentang konsep asuhan keperawatan pada pasien rabies. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Maria Scholastica Dorothea, yang kedua Mary Egong, yang ketiga Pandey H. Sundandika, yang keempat Petronella Kana, yang kelima Rincevalo, dan yang keenam Yodi Banunai. Tahap pertama adalah tahap pengkajian. Yang pertama, kita mengkaji identitas kalian dengan menanyakan nama, umur, jenis kelamin, dan alamat. Kemudian kita mengkaji riwayat penyakit dan menanyakan apakah pasien pernah digigit anjing atau kucing, sudah berapa hari luka gigitan, daerah tubuh mana yang digigit, dan yang terakhir, apakah kalian pernah diberikan serum antirabies atau vaksin antirabies. Pada tahap pengkajian yang ketiga, kita mengkaji lingkungan, di mana kita melihat apakah di lingkungan pasien terdapat binatang yang biasa menyebabkan penyakit rabies, misalnya anjing, kucing, monyet. Kemudian, apakah binatang tersebut sudah divaksin atau belum? Dan yang terakhir, kita melihat apakah lingkungan pasien merupakan daerah endemik rabies. Tahap yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik, umumnya ditemukan yang pertama, status pernapasan. Di sini terjadi peningkatan tingkat pernapasan, takikardi, peningkatan suhu tubuh. Yang kedua adalah status nutrisi. Biasanya terjadi mual, muntah, dan kesulitan menelan, serta penurunan berat badan. Yang ketiga adalah status neurosensori. Biasanya terjadi kelemahan otot dan kejang. Yang keempat adalah integritas ego. Biasanya terjadi kecemasan. Tahap ketiga, diagnosa keperawatan. Yang pertama, gangguan pola napas berhubungan dengan afeksia. Yang kedua, gangguan pola nutrisi berhubungan dengan menurunnya refleks menelan. Yang ketiga, hipertermia berhubungan dengan peningkatan metabolisme. Yang keempat, risiko cedera berhubungan dengan kejang dan kelemahan. Dan yang kelima, risiko infeksi berhubungan dengan luka terbuka. Tahap keempat, intervensi. Untuk diagnosa pertama, gangguan pola napas berhubungan dengan afeksia, pada tujuan umum dan kriteria hasil, setelah diberikan tindakan keperawatan, diharapkan pasien dapat bernapas tanpa ada gangguan dengan kriteria hasil, tidak menggunakan alat bantu dalam bernapas. Yang kedua, respirasi dalam batas normal, yaitu 16-24 kali per menit. Intervensi keperawatan, yang pertama, observasi tanda-tanda vital, terutama respirasi. Rasionalnya, tanda-tanda vital merupakan acuan untuk melihat kondisi pasien. Yang kedua, beri posisi nyaman. Rasionalnya, posisi yang nyaman dapat membantu pasien dalam bernapas. Intervensi yang ketiga, beri pasien alat bantu pernapasan, dalam hal ini oksigen. Rasionalnya, oksigen membantu pasien dalam bernapas. Intervensi untuk diagnosa gangguan pola nutrisi berhubungan dengan menurunnya refleks menelan. Tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan kebutuhan nutrisi pasien terpenuhi. Dengan kriteria hasil, pasien mampu menghabiskan makanan sesuai dengan porsi yang diberikan. Intervensi
Yang pertama, kaji keluhan mual muntah, nyeri telan yang dialami pasien. Rasionalnya, menentukan intervensi selanjutnya. Yang kedua, berikan makanan yang mudah ditelan seperti bubur. Rasionalnya, membantu mengurangi kelelahan pasien dan meningkatkan asupan makanan. Yang ketiga, berikan makanan dalam porsi kecil dan frekuensi sering. Rasionalnya, untuk menghindari mual. Intervensi yang keempat, catat jumlah makanan yang dihabiskan pasien. Rasionalnya, untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan nutrisi. Intervensi yang kelima, ukur berat badan setiap 3 hari. Rasionalnya, untuk mengetahui status gizi pasien. Intervensi keperawatan untuk diagnosa ketiga, hipertermia berhubungan dengan peningkatan metabolisme. Pada tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan demam pasien teratasi dengan kriteria hasil suhu tubuh normal 36-37 derajat. Pasien tidak demam. Intervensi keperawatan yang pertama, observasi tanda vital. Rasionalnya, tanda vital merupakan acuan untuk mengetahui keadaan umum pasien. Yang kedua, kompres hangat. Rasionalnya, vasodilatasi dapat meningkatkan penguapan dan mempercepat penurunan suhu tubuh. Yang ketiga, anjurkan pasien banyak minum. Rasionalnya, mencegah dehidrasi saat demam. Intervensi yang keempat, kolaborasi pemberian cairan intravena dan antipiretik. Rasionalnya, pemberian cairan sangat penting bagi pasien dengan suhu tubuh tinggi. Intervensi keperawatan untuk diagnosa keempat, risiko cedera berhubungan dengan kejang dan kelemahan. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah diberikan tindakan keperawatan, diharapkan pasien tidak mengalami cedera dengan kriteria hasil. Pertama, pasien tidak cedera akibat serangan kejang. Yang kedua, tidak terjadi serangan kejang berulang. Intervensi keperawatan yang pertama, tempatkan pasien pada tempat tidur yang memakai pengaman. Rasionalnya, tempat yang nyaman mengurangi risiko stimuli dan dapat menimbulkan kejang. Yang kedua, melindungi pasien saat kejang demam dengan cara melonggarkan pakaian, posisi miring ke satu sisi, jauhkan pasien dari benda yang dapat melukainya. Rasionalnya, mengurangi dan mencegah cedera fisik. Yang ketiga, catat lamanya kejang dan gejala lain yang timbul saat kejang. Rasionalnya, dokumentasi untuk pedoman dalam penanganan lanjutan. Yang keempat, observasi tanda-tanda vital sesudah kejang dan keadaan umum pasien. Rasionalnya, tanda vital merupakan indikator terhadap perkembangan penyakit dan gambaran status umum pasien. Intervensi yang kelima, kolaborasi pemberian obat antikonvulsif. Rasionalnya untuk mengatasi kejang. Intervensi keperawatan yang kelima, risiko infeksi berhubungan dengan luka terbuka. Tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan tidak terjadi tanda-tanda infeksi. Dengan kriteria hasil, tidak ada tanda-tanda infeksi seperti alor, dubor, tumor, dolor, dan fungsionalisa. Tanda-tanda vital dalam batas normal. Intervensi keperawatan yang pertama, kaji tanda-tanda infeksi. Rasionalnya, untuk mengetahui apakah pasien mengalami infeksi. Yang kedua, pantau tanda-tanda vital, terutama suhu tubuh. Rasionalnya, perubahan suhu tubuh merupakan salah satu tanda-tanda infeksi. Yang ketiga, ajarkan teknik aseptik pada pasien. Rasionalnya, meminimalisir terjadinya infeksi. Yang keempat,
Lakukan perawatan luka steril. Rasionalnya, perawatan luka steril dapat meminimalisir terjadinya infeksi. Tahap yang berikut adalah implementasi. Implementasi disesuaikan dengan intervensi yang ada. Tahap berikutnya adalah tahap evaluasi. Untuk diagnosa yang pertama, evaluasi yang pertama adalah pasien tidak mengalami gangguan dalam bernapas. Yang kedua, pasien tidak menggunakan alat bantu dalam bernapas. Evaluasi untuk diagnosa yang kedua, evaluasinya yang pertama, pasien tidak mengalami gangguan dalam makan dan minum. Yang kedua, pasien tidak mengalami penurunan berat badan. Evaluasi untuk diagnosa yang ketiga, yang pertama, suhu tubuh normal. Yang kedua, pasien tidak mengeluh demam. Dan evaluasi untuk diagnosa yang keempat, tidak ada tanda-tanda infeksi dan luka pasien terawat. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.